Alhamdulillahil malikil mannan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qaili fi kitabil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki man yasha' wallahu samii'un 'aliim. Wa qala aidan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Puji syukur marilah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang terus-menerus diberikan kepada kita, yang apabila kita mencoba menghitung maka kita tidak akan dapat menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk pengikutnya yang setia hingga akhir zaman dan yang akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian pada umumnya dan kepada diri khatib sendiri pada khususnya agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Syawal, yang sama-sama kita ketahui bahwa bulan Syawal adalah bulan peningkatan setelah kita melalui ibadah selama bulan Ramadan. Maka perlu diketahui bahwa peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imtithalul awamir wa istinabun nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Hatim bin Hibban berkata, annal imana yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu sifatnya dinamis, dapat bertambah dan dapat berkurang. Iman itu dapat bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman itu berkurang karena kita melakukan kemaksiatan atau kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita jaga dan terus kita tingkatkan, khususnya di akhir bulan Syawal ini. Mudah-mudahan di bulan berikutnya kita tetap menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti sepakat bahwa berterus terang, berkata benar dan jujur merupakan sikap yang terpuji dan layak untuk diteladani. Namun ada kalanya sikap-sikap seperti itu justru dilarang karena membawa bahaya. Contohnya dalam hal jujur dalam kemaksiatan. Di dalam muqaddimah tadi khotib menyampaikan satu hadis, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Kata Rasul, setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin, atau orang-orang yang berterus terang di dalam berbuat dosa. Apa ini maksudnya? Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajul bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu 'alaihi fayaqulu ya fulan amiltu al-bariha kada wa kada. Sungguh termasuk terang-terangan berbuat dosa. Siapa itu? Yaitu orang yang berbuat dosa pada malam harinya, kemudian pagi harinya dia menceritakannya kepada orang lain, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutupinya. Lalu ia berkata, hai fulan, tadi malam aku telah berbuat dosa begini begitu dan lain-lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dilanjutkan, wa qad bata yasturuhu rabbahu wa yusbihu yakshifu sitrullah alaih, muttafaqun alaih. Sebenarnya di malam hari Tuhannya telah menutupi perbuatan dosanya itu, tetapi pagi harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sekilas hadis ini terasa aneh. Mengapa kita berbuat dosa dan tidak jujur justru diampuni, sedangkan yang jujur tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketidakjujuran dalam kemaksiatan bukan berarti berbohong, ma'asyiral muslimin. Karena ketidakjujuran di dalam hadis ini adalah ketidakjujuran dalam arti tidak menceritakan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Setidaknya ada satu alasan penting tentang hal ini. Orang yang berbuat dosa kemudian jujur dan menceritakan kepada orang lain akan membuka kemungkinan dilakukannya dosa serupa dalam lingkup yang lebih luas oleh orang lain. Ketika suatu kemungkaran itu diumbar begitu saja dan dianggap biasa, maka akan melahirkan gerakan masif untuk melakukan kemungkaran itu terus-menerus. Misalnya seperti korupsi, riba, menggunjing, dan kemaksiatan yang lainnya yang mungkin dirasa dan terasa biasa di sekitar kita. Sebagai contoh, misalnya seorang guru yang jujur berkata, saya dulu pernah melakukan berbagai maksiat, mabuk-mabukan, mencuri, dan lain-lain, dosa yang lain banyak, wahai anak-anakku. Kemudian aku bertobat dan memperbaiki diri hingga akhirnya menjadi guru seperti sekarang ini. Bayangkan jika perkataan ini disampaikan di depan murid-muridnya, tentu bisa menimbulkan kemungkinan munculnya pemikiran bahwa mabuk-mabukan dan kemaksiatan lainnya adalah hal yang biasa di benak murid-muridnya tersebut. Karena gurunya telah pernah melakukannya. Sehingga satu saat ketika anak muridnya melakukan dosa, mereka memiliki alasan, tidak apa-apa berbuat dosa seperti itu, dulu guruku juga melakukannya. Dia sendiri pernah bilang seperti itu. Padahal mungkin tindakan guru itu menceritakan dosanya karena landasan kejujuran.
Tetapi apa artinya kejujuran jika pada akhirnya justru mencetak pelaku-pelaku baru dalam kemaksiatan? Sementara di dalam hadis lain ditegaskan, ketika seorang berbuat dosa, kemudian orang lain mengikutinya karena terinspirasi oleh pelaku pertama, maka pahala dosa atau ganjaran dosa orang yang mengikuti mengalir juga kepada pelaku yang pertama, atau bisa disebut juga dengan dosa jariah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Orang yang melakukan perbuatan baik di dalam Islam, maka baginya pahala dari perbuatannya itu dan pahala dari orang yang melakukan sesudahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Dilanjutkan, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'." Orang yang melakukan suatu perbuatan buruk, maka baginya dosanya dan dosa orang yang melakukan sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah bahwa ketika seseorang melakukan kemungkaran dan memutuskan untuk bertobat, lalu tidak menceritakan perbuatan dosanya, maka secara tidak langsung ia telah membuka yang namanya sunnatan hasanatan, satu contoh amal perbuatan yang baik, dan juga dalam kesempatan yang sama menutup kemungkinan terbukanya sunnatan sayyi'atan. Oleh karenanya, jika di antara kita sudah terlanjur melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, lebih baik kita segera menyesali diri, memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada menceritakan kepada orang lain yang tidak ada kaitannya dengan perilaku kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat 3, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir." Hendaklah kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian, lalu bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang ditentukan. Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kalian berpaling, maka sungguh aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari kiamat nantinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa manusia di dalam hidupnya ini selalu ada saja perbuatan yang dilakukan, kadang-kadang di luar kesadarannya dia berbuat salah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'u wa khairul khata'in at-tawwab." Bahwa setiap anak Adam, setiap keturunan Nabi Adam atau setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan atau kekeliruan. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan dan kekeliruan itu adalah mereka yang segera kembali bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu,
maka janganlah kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan kita sebarkan kemana-mana, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah baik menutupi kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, sebagai penutup, khotib kembali mengingatkan diri sendiri dan jamaah Jumat untuk terus berupaya mengisi bulan Syawal ini dengan ibadah yang terbaik. Kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan iman kita tambah, karena kita telah melalui tempaan ujian di bulan Ramadan. Artinya bulan Syawal ini dan bulan berikutnya marilah tetap kita pertahankan, dan jika memang diperlukan perlu kita tingkatkan, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat bertemu dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, jika kita tergelincir melakukan kesalahan, maka hendaknya kita dapat menyimpannya, merahasiakannya, kesalahan yang pernah kita lakukan, agar tidak dijadikan contoh oleh orang lain. Semoga tempaan bulan Ramadan dapat menjadi athar, dapat menjadi bekas yang positif buat kita semuanya, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيره عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله